tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini dua perbandingan antara yang setia dan yang jahat. Pasal 24 ini dan 25 ini menyangkut khotbah tentang akhir zaman. Kalau kita melihat dari perikop pasal 24, di situ dikatakan bahwa pasal 24 dan 25 khotbah tentang akhir zaman. Dan pasal 24 ini berisi 6 perikop yang dimulai pertama nubuatan Yesus tentang bait Allah akan diruntuhkan. Yang kedua, permulaan penderitaan. Yang ketiga, siksaan yang jahat dan Mesias palsu. Yang keempat, kedatangan anak manusia atau perumpamaan tentang pohon ara. Yang kelima, nasihat untuk berjaga-jaga. Dan yang terakhir itulah nats khotbah kita pada malam hari ini dari ayat 45 dan sampai 41, yaitu perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Yesus menyatakan bahwa akhir zaman akan muncul hamba-hamba yang setia, yang bijaksana, dan hamba-hamba yang jahat. Sebagaimana dalam teks khotbah ini sudah kita baca bersama-sama, untuk menelusuri maksud Yesus tentang hamba yang setia dan jahat di akhir zaman ini, bagaimana gambaran dan seluk-beluk perilaku hidup kedua hamba ini, kita akan melihat dari perikop ini bukti-bukti dan tanda-tanda hamba yang setia dan bijaksana dan hamba yang jahat. Yesus menyatakan hamba yang setia dan bijaksana mereka melakukan tugasnya dan bertanggung jawab. Baik ketika tuannya ada dan ketika tuannya tidak ada, dia tetap melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Hamba seperti ini yakni yang baik akan sangat dihargai dan diapresiasi oleh tuannya dan dihormati oleh tuannya, terutama ketika tuannya pulang dari perjalanan yang memakan waktu lama, maka ia akan dihargai. Sebagaimana di ayat 47 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Inilah hamba yang setia dan hamba yang bijaksana. Dia sungguh bertanggung jawab, tidak menyepelekan tugas yang diperintahkan oleh tuannya kepadanya, walaupun dia tahu bahwa tuannya tidak ada bersama dia. Nah, sekarang kita mau melihat yang kedua. Di akhir zaman juga Yesus menyatakan akan muncul versi yang kedua, yaitu hamba yang jahat. Dia hanya mau bekerja di hadapan tuannya ketika tuannya tidak ada bersama-sama dengan dia. Semua tugas, semua tanggung jawab, kewajibannya diabaikan, diremehkan, dilecehkan, disepelekan. Apalagi ketika tuannya bepergian tanpa memberitahukan jadwal kepulangannya, maka dia akan mengatakan, tuanku tidak datang. Lalu dia bertindak brutal terhadap teman-temannya, terhadap kawan sekerjanya, dan orang lain yang bersama-sama dengan dia. Dia tidak bertanggung jawab. Jadi dua hal ini digambarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang bagaimana pada akhir zaman akan muncul orang yang setia dan bijaksana dan orang yang jahat. Dan kita pasti mengalaminya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Kita bisa melihat bagaimana orang yang setia, yang bijaksana, orang yang jahat di sekeliling kita.
Dan dari sini kita mau belajar bahwa kalau kita bertanggung jawab karena Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan melihat setiap perbuatan-perbuatan kita, seperti di Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi hamba yang setia ini, yang bijaksana ini, ada tuan dan tidak ada tuannya, dia tetap setia melakukan tugasnya. Tapi hamba yang jahat ini, dia dengan sengaja melalaikan tugas dan tanggung jawabnya. Tanggung jawab yang kecil pun kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya, itu akan menyenangkan orang-orang yang memberi tanggung jawab kepada kita. Tapi diberi kita tanggung jawab besar, tapi kita melalaikannya, maka itu akan mengecewakan orang yang memberikan tanggung jawab. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana orang yang setia dan bijaksana. Kita mau melihat dua kata dari kata setia. Kata setia di sini dalam bahasa Yunani dikatakan pistos. Dari kata peito yang dari bahasa Inggris katanya to win over, yang artinya berusaha, bertekun, berhasil atau mampu menangani setiap persoalan yang dialaminya. Jadi itulah kata setia dari bahasa Yunani. Dan dari bahasa Yunani juga kata bijak dikatakan pronimos, dari kata prone, yang artinya tidak asal bertindak, tidak asal berbicara atau berbuat, tidak mampu menggunakan pikiran, pertimbangan-pertimbangan dan logikanya, dan akal budinya yang dia miliki untuk kebaikan dirinya sendiri dan sesamanya. Itulah kata bijak dan kata setia. Begitu dalam sebenarnya pengertiannya kalau kita pikir-pikirkan dalam hati kita. Setia, kalau aku setia berarti setia harus seperti ini. Tidak, tapi inilah kata pengertiannya lebih dalam lagi. Jadi dari sini kita melihat bahwa orang yang setia dan bijak, Tuhan mendorong, Tuhan memampukan, Tuhan menolong untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita sebenarnya tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan perintah Tuhan dalam Alkitab ini. Tapi Roh Allah yang kudus, yang berkuasa di dalam hati kita, yang ketika kita percaya kepadanya, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dia tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus kalau sudah tinggal di dalam hati orang percaya, dia tidak keluar masuk, dia tetap tinggal. Dan itulah yang memampukan kita, yang menguatkan kita, yang mendorong kita untuk boleh setia dan bijaksana. Makanya saya kalau jalan dari Padang Bulan ini pernah sekali waktu siang-siang saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibu itu. Karena apa? Ketika saya lewat, saya melihat dia membuka Alkitabnya dan membaca Alkitabnya waktu siang. Berarti di dalam hatinya dia berkata bahwa aku membutuhkan Tuhan. Aku membutuhkan firman Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku untuk boleh percaya di masa tuaku. Jadi mari kita, Bapak Ibu, mari kita rajin membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan mengoreksi kita. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, aku sudah bersalah. Rupanya ini firman-Mu yang harus aku lakukan. Tapi seringkali aku tidak lakukan.
kepastian bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya, itulah yang kita tunggu-tunggu sebagai orang yang percaya. Tapi sebelum dia datang, apakah Tuhan mendapati kita menjadi hamba yang setia, yang bijaksana dalam melakukan seluruh aktivitas dalam kehidupan kita? Menjadi pelaku firman Tuhan, bukan karena titel, bukan karena jabatan yang diberikan di gereja, misalnya pendeta, penatua, guru jemaat. Tapi semua kita adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan perintahkan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan nanti Tuhan mengatakan, saya akan membacakan satu ayat untuk kita dari Matius 7. Ayat 21 dikatakan seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Apa kehendak Bapa kita yang di sorga? Kalau dari bagian ini tadi kita melihat keinginan Bapa kita yang di sorga adalah ayat 45 dikatakan ya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang upahannya untuk memberi makan pada waktunya. Jadi Tuhan memerintahkan kita berbagi kasih. Di sekolah minggu kami lakukan. Kalau ulang tahun anak sekolah minggu, minggu depan akhir bulan kami akan merayakan ulang tahun anak sekolah minggu. Kami umumkan, Inang, orang tua yang kami kasihi, minggu depan akan ada acara ulang tahun. Jadi kami mau berbagi kasih. Bila ada orang tua yang mau membawa snack, boleh. Sehingga anak dari kelas TK sampai anak kelas 5-6 semua dapat makanan. Terima kasih untuk orang tua yang respon. Jadi Tuhan memerintahkan kepada kita berbagi kasih. Berbagi kasih dari apa yang kita punya. Dan berbagi kasih ini juga dari kehidupan kita. Misalkan ada orang yang lagi susah. Di situ kita bisa berbagi kasih dengan menguatkan, menghibur, menolong dia supaya dia boleh keluar dari persoalannya dan dia boleh bergantung kepada Tuhan. Jadi hamba yang setia dan bijaksana ini kita melihat bahwa dia selalu hati-hati dalam menjaga hubungannya dengan orang lain. Inilah gambaran hidup orang yang setia dan bijak. Ukuran dari kesetiaan dan kebijaksanaan itu dilihat dari tanggung jawabnya terhadap tugas yang diberikan tuannya sampai selesai. Setia dan bijak diukur dengan hasil akhir dari apa yang dikerjakannya. Tanggung jawab yang diemban yang diberikan tuannya kepadanya. Kita semua adalah hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, di mana kita percaya bahwa misalnya lah, jauhlah dari tempat ini, terjadilah gempa bumi, terbelahlah ruangan ini, semua kita amblaslah ke dalamnya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya bahwa ketika itu terjadi, kita bersama dengan Tuhan Yesus ke surga? Banyak orang yang masih mengatakan, nanti kau masuk surga, mudah-mudahan. Terserah Tuhan lah. Dia tidak bisa mengatakan dengan keyakinan penuh, aku akan ke surga. Karena
Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang penuh dengan dosa ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus yang datang dari sorga, lahir di kandang domba, menderita, disalibkan, mati dan naik ke sorga, menerima hidup yang kekal. Kita belum disuruh membuat hal-hal yang baik. Untuk ke surga harus percaya dulu. Bukan kita lakukan baik-baik semua terus kita ke surga. No, percaya. Setelah kita percaya, buah dari iman kita kepada Tuhan Yesus, maka lahirlah perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah percaya. Kalau kita berkata, kita melakukan banyak hal yang baik, tapi belum sungguh-sungguh percaya dalam hati kepada Yesus yang sudah tersalib, dan dia mengatakan, secara kemanusiaannya dia mengatakan, Bapa, kalau boleh lalulah cawan ini daripada aku. Tapi dari kesetiaannya dia mengatakan, tapi bukan kehendakku, kehendakmulah yang jadi. Itulah Yesus yang penuh dengan kesetiaan melakukan tugas yang diberikan oleh Bapanya yang di surga kepada dia. Kadang-kadang tentang kesetiaan dan kebijaksanaan ini diperhadapkan dalam hidup kita. Sekali waktu di lingkungan kami ada banyak orang yang kemalingan. Dan sekali waktu ada orang yang masuk ke pagar orang lain dan ketika dibilang maling dia pergi melarikan diri. Tapi apa yang terjadi? Yang punya rumah pergi naik sepeda motor mencari dia. Dia tadi lari ke sana, dia cari. Tahu apa yang terjadi? Dia lari, kecapean dia lari. Akhirnya sepeda motor ini menemukan dia sedang duduk dan dia ditangkap. Dibawa naik kereta, dibawa ke lingkungan kami. Wah, dihajar luar biasa. Diikat di tiang listrik, ditumbui. Saya nggak tahan melihatnya. Ada satu orang ibu, baru saja kakaknya narik jula-jula, hilang uang itu. Dia ambil besi, dia mau pukul orang itu. Saya bilang, Mama Ucok, bertobat kau, bertobat. Saya katakan seperti itu. Maksudnya, jangan main hakim sendiri. Karena apa? Kalau dengan besi dipukul dia, pasti dia akan mengalami luka yang sangat luar biasa. Akhirnya datang kepala desa dan jajarannya membawa dia ke desa. Dan kami tidak tahu selanjutnya bagaimana. Ini juga diperhadapkan kepada kita. Kadang-kadang situasi masalah yang kita lihat di depan kita, kita tidak mampu mengatakan jangan. Karena kita takut. Saya berteriak-teriak, bertobat kok, bertobat. Saya katakan seperti itu sambil menarik tangannya. Bayangkan besi besar karena dia sudah sangat emosi sekali. Lihat ketika seorang pencuri ingin melarikan diri, akhirnya kedapatan juga. Jadi dosa apapun yang kita simpan dalam hidup kita, Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Dia punya detektor yang canggih dan canggih sekali. Yang bisa melihat setiap apa yang ada di dalam hidup kita. Dan saya kalau dengar firman Tuhan, ada kata yang mengingatkan saya dengan dosa di masa lalu saya terus berkata, Tuhan terima kasih kau ingatkan dosaku itu. Ampuni aku Tuhan. Terus saya katakan seperti itu. Kita bersyukur bahwa gereja kita setiap minggu mengadakan pengakuan iman, pengakuan dosa. Mari kita
Kalau kita sudah mengakuinya, mintalah Tuhan untuk membantu kita untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Kembali kita kepada hamba yang setia dan bijaksana ini. Dia tahu ada sesuatu di depan yang Tuhan mau sediakan dalam hidupnya. Demikian juga dengan kita. Ada sesuatu yang indah dan manis yang Tuhan mau sediakan dan siapkan untuk setiap kita. Tapi Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, mengalami tantangan, mengalami persoalan. Mungkin persoalan yang kita alami lewat keluarga, lewat suami, lewat anak-anak kita, lewat teman sekerja. Tapi ingatlah, firman Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita untuk memampukan kita terus berjalan di jalan Tuhan. Karena firman Tuhan, mari kita membaca dulu Matius 25 ayat 21. Apa yang Tuhan siapkan untuk kita yang setia dan bijak melakukan perintah Tuhan. Dikatakan ayat 23, Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Alangkah senangnya ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, ayat ini disampaikan kepada kita. Masuklah bersama dengan kebahagiaan Tuhan. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Tuhan akan datang, itu pasti. Pertama dia datang untuk menyelamatkan kita. Tapi yang kedua kedatangannya adalah mengangkat semua orang percaya bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan di surga. Marilah kita lewat firman Tuhan ini menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Supaya Tuhan di surga melihat kita senang. Karena apa? Karena kita senantiasa hidup dan mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Akan mengoreksi, menguatkan, dan menghiburkan kita. Mungkin ada pergumulan, tantangan yang tidak bisa kita hadapi. Tapi ingatlah, janji Tuhan adalah janji yang manis. Janji yang tidak main-main, janji yang penuh dengan kepastian. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita untuk boleh menjadi hamba yang setia dan bijaksana dan melakukan firman Tuhan. Biarlah gereja kita ini gereja yang bersatu, gereja yang bergandengan tangan, gereja yang memuliakan Tuhan bersama-sama. Sehingga orang-orang di sekitar kita boleh melihat luar biasa. Gereja GKPI Pamen itu patut dicontoh. Karena apa? Karena orang-orang yang percaya di sana sungguh hidup di dalam iman percayanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, hamba selesai menyampaikan sabdamu. Tapi hamba percaya Roh Allah yang kudus tidak terbatas untuk menerjemahkan firman Tuhan ini lebih dalam lagi di dalam hati kami. Tuhan tolong kami untuk kami mampu melakukan firman Tuhan ini. Tolong kami untuk menjadi hamba-hamba yang setia dan bijaksana dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk boleh menyenangkan hati-Mu dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1-3. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan
bersejahtera dengan pengasihan, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, kepada keluarga kami, dimulai dari pada pagi hari ini kami beraktivitas hingga pada saat ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, baru saja kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa, apa yang telah kami dengar dapat berbuah di dalam hati kami, sehingga dalam setiap ucapan, langkah dan apapun itu ya Bapa, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami berdoa juga ya Bapa, untuk keluarga Amang Pendeta kami, beri mereka kesehatan, panjang umur, dan agar di hari-hari berikutnya Amang Pendeta kami dapat melayani kami dengan penuh sukacita. Begitu juga ya Bapak, kami berdoa untuk seluruh penatua kami di GKPI Padang Bulan ya Bapak, berkati kami, berkati keluarga kami, hingga pada saat pelayanan kami di hari-hari berikutnya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Terkhusus ya Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami ya Bapak, Inang Nyonya Harapan, Lumbanturuan, Boru Purba, Boru Simari-Mare ya Bapak, yang pada saat hari ini sedang opname di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Kiranya Bapak kami mohon tangan pengasihan-Mu ya Bapak, berkati setiap obat yang dikonsumsi, begitu juga tenaga kesehatan yang secara langsung ya Bapak menangani dalam proses pemulihan orang tua kami, agar di hari-hari berikutnya orang tua kami dapat kembali berkumpul bersama saudara dengan penuh sukacita. Begitu juga ya Bapak kami berdoa untuk boru kami, anak kami ya Bapak, Ivana, yang juga pada saat ini ya Bapak sedang berada di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Berkati setiap obat yang dikonsumsi, begitu juga dengan tenaga kesehatan ya Bapak, agar di hari berikutnya anak kami dapat kembali pulih dan mampu mengejar ketertinggalan pembelajaran yang kurang lebih selama 2 minggu sudah tertinggal ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk anak kami, Anastasia Boru Purba, yang juga pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami mohon ya Bapak dengan tangan pengasihan-Mu, berkati obat yang dikonsumsi ya Bapak, hingga anak kami dapat kembali pulih dan beraktivitas dengan penuh sukacita. Begitu juga ya Bapak kepada saudara kami, El Silaban ya Bapak, beserta keluarga, yang pada saat ini sedang berada di rumah isolasi mandiri. Kami mohon juga ya Bapak, dalam tangan pengasihan-Mu berkati setiap obat yang dikonsumsi, agar saudara kami dapat kembali pulih ya Bapak, dan dapat berkegiatan dengan penuh sukacita. Tidak terlepas juga ya Bapak, kami berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami di GKPI Padang Bulan ya Bapak, mulai dari sektor 1 sampai sektor 13, yang mungkin pada saat ini ya Bapak, pada hari ini dalam keadaan sakit. Kami juga memohon ya Bapak agar Engkau memberkati setiap obat yang dikonsumsi, memberkati tenaga-tenaga kesehatan ya Bapak yang secara langsung menangani ya Bapak, agar seluruh saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit dapat kembali pulih dan penuh sukacita. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya ya Bapak, lindungi, berkati kami di perjalanan,
hingga kami sampai ke rumah kami masing-masing bertemu dengan seluruh keluarga kami dengan penuh sukacita. Di atas segalanya ya Bapa, kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Kiranya hapuskanlah segala dosa dari kami, agar tidak terhalang anugerah yang akan Kau limpahkan kepada kami. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258 ayat 1 sampai ayat 2. Mendukung kita untuk boleh memberi persembahan kepada Tuhan dari Tawari 1 Tawari 16 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita beri persembahan kepada Tuhan.
undang kita untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Kau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberikan kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar makin nyatalah damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Amin. 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 Shalom. Manami dohot dinanami suang songonilak kanaposo dohot yang kadadanak aladong do saotik di parade sian sektor pitu songon makanan ringan sebelum laho hitam mengaton